Kebanyakan orang tua, hamba-hamba Tuhan mengingatkan anak-anak muda untuk memiliki gaya pacaran yang sehat. Jangan masih pacaran tetapi kelakuan sudah seperti suami istri. Tapi yang namanya anak-anak muda semakin dilarang, semakin dinasehati, semakin dilakukan. Sampai akhirnya mereka mengalami peristiwa yang buruk, misal hamil di luar nikah. Baru mereka kapok, menyesal dan menyalahkan Tuhan. Padahal mereka lah yang salah. Kebanyakan di antara kita juga demikian. Kita nggak akan kapok kalau kita nggak mengalami yang namanya jalan buntu. Mazmur 119 ayat 67 berbunyi demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Terjemahan lain dari kata tertindas yaitu dihukum, menderita, mengalami kesusahan. Sebelum kita dihukum, sebelum kita mengalami penderitaan, sebelum kita mengalami kesusahan, seringkali kita akan mudah menyimpang dari jalan Tuhan. Di dalam situasi yang baik, di dalam situasi kehidupan kita yang rasanya begitu nyaman, sangat mudah bagi kita untuk melupakan dan meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sesudah kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, ada begitu banyak pergumulan, baru kita berlutut, berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan. Dan bahkan tak jarang juga di antara kita yang menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Kebanyakan di antara kita bertanya, kenapa Tuhan memberikan rasa bersalah yang begitu dalam hidupku? Kenapa aku harus di PHK? Kenapa aku harus bangkrut? Kenapa aku harus ditipu? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Tetapi mari kita buka hati dan pikiran kita. Mari kita balik pertanyaannya. Bukan kenapa semua ini terjadi, tetapi apa yang Tuhan mau atas peristiwa yang terjadi ini dalam hidup kita. Karena percayalah, di balik semua peristiwa ini, ketika Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita, ada maksud yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Seringkali memang kita digepok dulu, dihukum dulu oleh Tuhan. Dialami dulu mengalami penderitaan, baru kita kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan ingin kita berpegang kepada perintahnya. Tuhan ingin kita berpegang pada janjinya. Maka jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan di balik peristiwa yang kita alami. Tapi mari kita melihat apakah Tuhan mau kita berpegang kepada perintahnya. Kita mau berpegang pada janjinya. Percayalah bahwa firman-Nya adalah firman yang mengubah hati kita. Di dalam Dia ada pengampunan, di dalam Dia ada kasih, di dalam Dia ada penerimaan. Mari kita terus berpegang kepada janjinya. Jangan biarkan kita dihukum atau mengalami penderitaan, ditimpa kesusahan, baru kita berpegang pada perintahnya. Sebelum kita mengalami itu semua, mari saat ini kita kembali kepada Dia, berpegang kepada janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan tolong kami. Kalau saat ini kami menyimpang dari jalan-Mu, Tuhan tolong kami untuk kembali kepada jalan-Mu. Dan biarlah kiranya firman-Mu mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.